Oke, shalom Bapak Ibu saudara kekasih. Shalom. Jumpa kembali dalam ibadah raya di gereja GBI Gading Serpong. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Yes, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Yeah. Angkat suaramu semua. Say. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkat suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami mau datang dan kami mau lebih lagi menikmati Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami haus akan Engkau. Kami perlu Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku
penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Tiada lain yang kami andalkan, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Tiada lain Tuhan, hanya Engkau yang kami percaya. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, yes. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel,
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Luar biasa Allah memberkati kami. Hari ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Diberkatilah Indonesia dalam nama Yesus. Diberkatilah pemimpin bangsa kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya. Dan mereka yang memiliki otoritas untuk memerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Bapa, beri mereka hikmat-Mu sehingga mereka tahu apa yang mereka harus lakukan, yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati perekonomian bangsa kami, memberkati seluruh aspek kehidupan dari bangsa kami. Kau melihat Tuhan, ada begitu banyak kekhawatiran hari-hari ini. Tapi kami sangat yakin bahwa Allah berdaulat atas bangsa kami. Oleh karena itu dengan hikmat Tuhan biar pemerintah mampu untuk dapat menghadapi hari-hari ini. Sehingga keluar ada begitu banyak kebijakan-kebijakan yang dapat membawa bangsa ini kepada arah yang lebih sejahtera lagi. Tuhan tolong dalam nama Yesus sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang tahu takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, yang hari ini mereka sedang beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan pakai gereja-gereja-Mu dimanapun berada menjadi saluran berkat bagi bangsa ini. Dan juga Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, para misionaris, para aktivis, semua Tuhan dipakai Tuhan. Dan bahkan setiap kami dipakai Tuhan untuk mengabarkan kabar baik. Biar banyak orang melalui kesaksian hidup kami boleh mengenal Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat. Berkat Tuhan juga atas gereja di tempat ini. Dan seluruh Tuhan apa yang dilakukan, pelayanan-pelayanan yang ada di tempat ini juga mampu memberkati banyak orang. Dan Tuhan mempercayakan banyak jiwa-jiwa untuk dibina, dididik di gereja ini. Dan setiap kami mulai dari anak-anak kecil, pemuda remaja, sampai semua orang tua yang ada di tempat ini juga senantiasa diperlengkapi dengan hikmat Tuhan, bahkan dengan keberanian untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, bahkan mampu membawa banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan, biar tempat ini penuh dengan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima kasih Bapak, seluruh program-program yang ada kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan saja yang campur tangan sehingga segala sesuatu yang dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat persembahan kita Bapa Surgawi, biar apa yang kami persembahkan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena bagi kami Engkau adalah sumber berkat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yes. Semua. Hey. Na 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 na.
ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki lompat, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya. Hari ini hari yang terbaik, amin. Amin. Kita berjumpa dengan Tuhan. Yes. Yeay. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Yes. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, Amin. senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Semua. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kami tetap bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyang,
limpahkan, hujanku takkan terhentikan, Kamu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Akan ku pikul, semua akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, ya kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mempersiapkan keberadaan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh mukjizat-Mu. Kami butuh Engkau melebihi apapun. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat terjadi. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku.
mujizat sejati. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, dalam setiap pergumulan hidup kita, Tuhan tahu dan Dia sanggup menolong kita. Dia selalu hadir di dalam hidup kita. Amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, Masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Engkau Allah yang besar, kepadamu kami percaya. Engkau Allah yang penuh kasih, kepadamu kami berserah. Engkau Tuhan yang berkuasa, kepadamu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mendidik, Tuhan yang mengajar, dan Tuhan yang membawa kami kepada perubahan hidup yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Bapak, berbicaralah saat ini bagi kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari yang siap mendengar firman, kita katakan bersama, amin, amin, amin. Silakan duduk. Ya, saya harap tidak ada yang keluar. Semua langsung menempati tempat duduknya. Pemusik jangan jauh-jauh, di depan saja. Tolong tidak ada yang keluar. Saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang sangat penting hari ini. Jadi saya harap saudara memperhatikan dengan seksama. Dan saya berharap meminta Tuhan mengurapi saya sehingga saya bisa menyampaikan dengan jelas, saudara bisa menangkap dengan baik, dan firman Tuhan boleh tertanam
di dalam setiap hati kita. Ya, saya akan menunggu sampai semuanya bisa duduk dahulu, tenang. Baik, sebab hari ini tema kita ini sangat penting. Ini merupakan dasar kita. Kita bicara soal Injil. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Katakan dulu, Injil kekuatan Allah. Ini sangat penting. Mari kita baca di dalam Roma pasal yang ke-1. Tidak ada PPT, tetapi saya minta setiap ayat nanti bisa ditampilkan. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Ayo mari kita akan membacanya bersama-sama ya. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Hari ini seharusnya yang menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Stephen dari Papua, tetapi beliau sakit. Jadi belum bisa hadir saat ini, belum bisa datang ke Jakarta juga. Ya. Minggu depan kita akan kedatangan Pak Yosi, Pak Yosafat Mesak, Bapak Gembala pusat kita di Petamburan. Jadi mari kita semuanya bisa hadir dan kita akan mendengarkan pesan Tuhan melalui hamba-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Bahasa Inggris mengatakan, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Aku tidak malu akan Injil Kristus. Apa itu Injil, saudara? Kita sering kali menyebut-nyebut Injil. Apa itu Injil? Kalau saya tanya kepada saudara, mungkin jawaban saudara juga macam-macam ya. Nah, banyak orang yang mengenal Injil hanya sebatas 4 kitab. 4 kitab pertama di dalam Perjanjian Baru, yaitu apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kalau pengertian seseorang hanya sampai di sini, saudara, maka Injil itu tidak hidup. Karena hanyalah buku atau tulisan belaka. Injil itu apa sebetulnya? Nah, bahasa Yunaninya Injil itu adalah Evangelion, yaitu kabar baik. Kabar baik, katakan kabar baik. Tentang kasih Allah dalam diri Yesus Kristus yang datang untuk membaharui seluruh ciptaan, termasuk saudara dan saya, melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi sekali lagi, Injil itu adalah kabar baik tentang kasih Allah di dalam diri Yesus Kristus yang datang untuk apa, saudara? Untuk membaharui seluruh ciptaan, termasuk saudara dan saya, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.
Seorang teolog yang bernama Charles Hodge di abad 19 dia mengatakan bahwa Injil itu sangat sederhana. Sampai seorang anak kecil pun bisa mengerti, bisa menerima. Namun dikatakan juga Injil itu sangat kompleks, sangat rumit. Sehingga seorang teolog yang paling hebat sekalipun itu akan membutuhkan waktu seumur hidupnya untuk menggalinya. Inilah luar biasanya Injil. Injil bukan saran, Injil bukan motivasi. Kalau hanya sekedar saran dan motivasi, nggak ada orang yang bisa berubah. Nggak ada pribadi yang bisa ditransformasi. Sekarang contohnya aja, semua orang tahu kan, merokok itu tidak sehat. Tahu kan? Orang yang merokok itu tahu loh, bahwa merokok itu sebetulnya nggak sehat. Tetapi kenapa dia tidak bisa berhenti merokok? Karena dia tidak mampu. Dia tidak punya kuasa untuk memberhentikan. Orang berjudi tahu bahwa judi itu enggak baik. Tapi mengapa orang berjudi sulit untuk berhenti? Orang yang kecanduan tahu bahwa apa yang dikonsumsi itu enggak baik. Tapi mengapa dia sulit melepaskan diri dari kecanduan, saudara? Karena tidak punya kuasa. Meskipun mungkin ada banyak orang yang kasih saran, ada banyak orang yang kasih motivasi. Kamu buat apa? Buang-buang duit. Hambur-hamburin duit, beli begituan, beli rokok, beli narkoba, beli apa, beli minuman keras. Untuk apa? Apa itu merubah dia? Enggak, saudara. Karena tidak ada kuasa. Injil bukan saran, Injil bukan motivasi. Injil bukanlah merubah orang dari yang kurang baik menjadi baik. Injil bukanlah merubah orang dari baik menjadi lebih baik. Bukan, saudara. Tapi Injil, dengarkan ini. Saya harap saudara fokus. Siapa tahu ini adalah waktu terakhir saudara mendengarkan firman. Kita nggak pernah tahu. Kalau Tuhan kasih kita waktu, mari kita fokus. Saudara, Injil bukan merubah orang yang kurang baik menjadi baik. Tetapi Injil merubah kematian menjadi kehidupan. Amin, saudara. Bukan merubah orang yang baik menjadi lebih baik, bukan. Kalau motivator begitu. Motivator adalah apa? Menjadi kamu yang lebih baik. Meningkatkan kemampuan diri, itu duniawi memang. Duniawi selalu apa? Selalu menonjolkan diri kita. Tidak ada kuasa Kristus di situ. Tapi Injil merubah dari kematian kepada kehidupan. Inilah kuasa Injil. Injil bukan bicara tentang apa yang akan kita lakukan. Tetapi Injil bicara tentang apa yang sudah Allah lakukan bagi kita semua melalui Yesus Kristus. Nah, saudara, Injil itu seperti sumur yang tidak kelihatan dasarnya. Sebab itu kita perlu terus-menerus menimba untuk meneguk kenikmatan airnya dan dipuaskan. Baik bagi Kristen yang baru maupun bagi Kristen yang sudah bangkotan.
yang sudah puluhan tahun menjadi Kristen. Injil bukan saja bagi orang yang baru percaya, tetapi bagi semua orang Kristen. Karena Injil bukan hanya titik awal iman percaya kita. Dia bukan menjadi titik awal, tetapi dia menjadi titik acuan dari iman percaya kita. Semua apa yang kita lakukan harus bersumber kepada Injil. Timothy Keller mengatakan bahwa Injil itu bukan hanya ABC dari kekristenan kita. Abjad pertama adalah apa? A, B, C. Injil bukan hanya permulaan, tapi Injil adalah A sampai Z dari kekristenan kita. Dari awal sampai akhir. Kehidupan kekristenan kita harus mengacu kepada Injil. Injil memberitahukan kepada kita bahwa kita diselamatkan dari Allah. Kita diselamatkan oleh Allah. Dan kita diselamatkan untuk Allah. Kita diselamatkan dari Allah. Kenapa kita dibilang kita diselamatkan dari Allah, saudara? Karena Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Siapa yang berdosa? Setiap kita berdosa. Allah yang adil harus menghukum dosa. Karena dia adil. Saudara, kalau ada seseorang, taruhlah, saya katakanlah Pak Sianturi, supaya mudah aja ya. Pak Sianturi, 10 tahun yang lalu, Pak Sianturi itu pernah membunuh orang. Membunuh dan memperkosa orang dengan brutal, dengan sadis. Ini supaya gampang aja ya Pak Sianturi. Anaknya jangan protes ya. Apalagi istrinya. Katakanlah 10 tahun yang lalu Pak Sianturi itu pernah membunuh dengan brutal dan memperkosa seorang. Tapi waktu itu gak ketahuan. Lalu tahun berjalan, Pak Sianturi menutupi nih kesalahannya nih. Kan kalau orang bersalah pasti ada rasa bersalah ya di dalam diri ya. Kalau orang pernah melakukan dosa pasti ada rasa bersalah dalam dirinya. Pak Sianturi menutupi kesalahannya dengan apa? Berbuat baik. Dia menjadi orang yang kaya. Lalu pokoknya dia itu ada orang mau bangun masjid, sumbang. Ada orang mau bangun gereja, sumbang. Ada orang mau bangun wihara, sumbang. Ada orang mau buka panti asuhan, sumbang. Pokoknya dia melakukan ini nih. Dia melakukan segala yang disebut kebaikan manusia ini. Karena dia merasa dia bersalah. Tetapi satu kali, karena mungkin ada kecanggihan teknologi atau bagaimana, kasus ini terungkap. Kasus ini terungkap setelah 10 tahun. Dan mulai diselidiki. Ternyata Pak Sianturi ketahuan bahwa pelakunya adalah Pak Sianturi. Diciduklah Pak Sianturi. Terus di dalam persidangan Pak Sianturi bilang, atau segala saksi ini bilang, Pak Sianturi baik. Dia ini sumbang masjid, sumbang gereja, sumbang wihara,
Buka panti asuhan aja dia kasih sumbangan, dia orang baik. Tapi saya mau tanya kepada saudara, apakah konsekuensi dia telah membunuh dan telah memperkosa seseorang sampai mati itu bisa dihapuskan hanya dengan dia memberi pemberian kepada masjid, gereja, dan wihara, panti asuhan dan lain sebagainya? Apa bisa dihapuskan? Tidak. Karena keadilan mengatakan yang bersalah harus dihukum. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Manusia meski diberi segala sesuatu oleh Allah di dalam Taman Eden, penuh dengan segala sesuatu yang dibutuhkan. Namun manusia memilih untuk hidup berontak dari Allah. Manusia memilih hidup tanpa Allah. Manusia memilih hidup memusuhi Allah yang kudus. Sebab itu manusia layak menerima hukuman dan murka dari Allah. Murka Allah adalah manusia menerima upah dosanya, yaitu maut. Maut bukan sekedar kematian jasmani, saudara. Satu kali kita semua akan mati, yes. Tapi orang percaya mati satu kali, hidup dua kali. Tapi kalau orang tidak percaya, hidup satu kali, mati dua kali. Saudara mau pilih yang mana? Mau hidup dua kali, mati satu kali, atau matinya dua kali, hidupnya satu kali? Ditentukan dari sekarang. Nah, maut bukan sekedar kematian jasmani, saudara, namun kematian rohani, yakni kebinasaan kekal. Keadilan Allah yang kudus harus menghukum manusia yang berdosa. Sebab itu Injil dikatakan kita diselamatkan dari Allah. Lalu yang kedua, kita diselamatkan oleh Allah. Allah tahu bahwa seberapapun manusia berusaha, engkau yang punya duit banyak, engkau yang punya kepintaran luar biasa, engkau yang punya segala sesuatu, mau bagaimanapun usahamu, engkau tidak bisa membeli keselamatan. Engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Boro-boro menyelamatkan orang lain. Diri kita sendiri aja kita nggak bisa selamatkan. Tiap hari kita berdosa. Coba di sini yang berani mengatakan bahwa saya dari tadi pagi sampai sekarang belum berdosa. Enggak berdosa dari tindakan, berdosa dari pikiran. Enggak berdosa dari pikiran, berdosa di dalam hati. Enggak berdosa di dalam hati, berdosa di dalam perkataan. Tapi kalau kita sudah berdosa di dalam perkataan dan berdosa di dalam perbuatan, pasti pertama dosa di dalam hati. Karena disinilah akarnya. Disinilah rootnya, akarnya, root, R-O-O-T. Perbuatan kita, perkataan kita itu hanya fruitnya. Itu hanya buahnya. Buah dari apa yang ada di dalam hati, buah dari apa yang ada pikiran kita. Sebab itu Allah mengetahui itu dan Allah berinisiatif.
Karena dia adalah Allah. Allah itu adalah kasih. Di dalam anugerahnya Allah berinisiatif mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal ke dunia. Menjadi manusia untuk menjadi korban tebusan bagi manusia. Menyelamatkan manusia dari murka Allah sebagai hukuman atas dosa. Jadi Injil memberitakan bahwa kita diselamatkan oleh Allah. Dan Injil mengatakan bahwa kita diselamatkan bagi Allah. Kita harus menyadari bahwa Allah menyelamatkan kita agar kita hidup tidak lagi bagi diri kita sendiri. Dosa kita yang terbesar adalah kita ini hidup bagi diri sendiri. Itu. Kita punya kerajaan sendiri. Siapa rajanya? Dalam kerajaan diri kita siapa rajanya? Aku. Sebab itu saya berharap semua WL seleksi lagu. Ada banyak lagu rohani itu yang fokusnya egosentris. Contohnya, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Larinya ke aku juga. Kalau kita bilang Tuhan itu besar, terus belakangannya buntutnya adalah supaya apa? Supaya aku dilindungi, supaya aku diberkati. Aku juga, baliknya. Coba saya mau tanya saudara, kebanyakan yang bawa perpuluhan. Perpuluhan itu perintah Tuhan, amin. Bukan perbuatannya yang lebih penting, motivasi di balik perbuatan itu lebih penting. Mengapa saudara membawa perpuluhan? Halo? Mengapa? Rata-rata kenapa? Supaya diberkati, betul kan? Kebanyakan begitu kan? Supaya kita diberkati, betul kan? Jujur. Iya. Jadi balik-baliknya apa? Untuk kepentingan diri. Saudara ibadah. Kenapa beribadah? Kalau saya enggak ibadah, nanti Tuhan menghukum saya. Kalau saudara masih di sini, pemahamannya saudara tidak cinta Tuhan. Tetapi yang saudara cinta adalah siapa? Siapa yang saudara cinta? Diri sendiri. Sebetulnya yang saudara cinta diri sendiri. Saudara bukan cinta Tuhan. Nah, justru inilah saudara, kita setiap hari itu harus diperhadapkan dengan Injil, biar Injil itu selalu berbicara bagi kita. Saya juga setiap hari saya dikoreksi. Ada yang gak benar ini, harus dikoreksi. Jadi kita diselamatkan untuk Allah saudara, bukan untuk diri kita sendiri. Seperti tujuan mula-mula Allah menjadikan manusia. Dan Allah mengembalikan itu. Injil memberitakan bahwa kita diselamatkan untuk Allah. Baik selama kita di dunia ini. Sampai di kekekalan. Sampai di kehidupan yang akan datang. Bahwa kita diselamatkan untuk Allah. Nah saudara, apa implikasi Injil saudara? Implikasi Injil itu yang pertama kuasa Injil. Maaf saya tidak keburu bikin PPT-nya karena tadinya saya berpikir Pak Stephen yang khotbah.
lalu semalam juga ikut ibadah tutup peti. Jadi saya sudah nggak punya waktu lagi untuk membuatkan PPT. Saya harap kalau saudara bisa catat, saudara bisa catat. Jadi implikasi Injil yang pertama itu kuasa Injil, saudara. Kuasa Injil, Injil adalah kuasa. Tadi Roma 1 ayat 16 sudah mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil bukan sekedar menghadirkan kuasa. Tetapi Injil itu adalah kuasa itu sendiri. Orang tidak bisa berubah hanya dengan visi atau motivasi maupun pengetahuan. Tadi seperti saya sudah ceritakan di awal. Karena nggak punya kuasa untuk bisa berubah. Nggak punya kuasa untuk keluar dari tabiat dosanya. Nah, orang butuh kuasa Injil. Orang butuh kuasa Injil. Sebab itu banyak orang yang hidupnya diubahkan ketika mereka berjumpa dengan Kristus. Hidupnya diubahkan. Mengapa orang bisa berubah? Itu karena kuasa Injil yang bekerja di dalam diri orang itu. Karena Kristus telah menanggung segala kutuk dosa. Dan dia menang dari semua belenggu dosa. Yang kedua, saudara, Injil bukan saja menyalurkan berkat Allah. Tetapi Injil adalah berkat Allah itu sendiri. 1 Korintus 9 ayat 23 mengatakan, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Injil itu berkat Allah. Yang ketiga, Injil bukan saja menampakkan kemuliaan Allah. Tetapi Injil adalah kemuliaan Allah itu sendiri. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4 mengatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Injil bukan menunjuk kepada kebenaran, saudara. Injil bukanlah dia cuma nunjuk ini loh kebenaran, no. Tetapi Injil adalah firman kebenaran itu sendiri. Kolose 1 ayat 5 mengatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Saya harap Michelle bisa menayangkan ya setiap ayat nanti karena kalau enggak nanti terlalu nggak bisa tahu cepat. Kalau 1 ayat 5 ya itu dikatakan oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu apa? Injil. Jadi Injil itu adalah kebenaran itu sendiri. Nah saudara, orang tidak, dengarkan ini penting, orang tidak akan bisa mengalami anugerah Allah, siapapun saudara. Saudara tidak akan bisa mengalami anugerah Allah sebelum saudara menyadari betapa jahatnya dosa. Sekali lagi saya mau katakan, saudara tidak akan bisa mengalami aja tidak bisa, bagaimana saudara bisa bersyukur?
Saudara hanya bisa mengalami anugerah Allah yang besar melalui pengorbanan Yesus ketika saudara menyadari betapa bahayanya, betapa jahatnya, betapa luar biasanya dosa membinasakan saudara. Sebelum saudara menyadari ini, saudara akan menyepelekan arti anugerah. Itu sebabnya orang entar-entar tomat. Tomat itu apa? Sebentar tobat, sebentar kumat. Bentar tobat, bentar lagi kumat. Jadi tomat, banyak orang Kristen tomat. Karena apa? Dia menyepelekan arti pengorbanan Kristus. Baginya itu enteng saja. Karena apa? Dia tidak pernah menyadari, memahami betapa jahatnya dosa. Oke, selanjutnya tadi kuasa Injil ya, implikasi dari Injil ada kuasa. Lalu yang kedua kecukupan Injil. Kecukupan Injil. Injil bukanlah step pertama atau step awal. Tapi Injil adalah pusat di dalam roda kebenaran. Roda kekristenan. Roda iman kita. Injil adalah cara kita bertumbuh. Galatia 3 ayat 1-3 mengatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah, Galatia 3 ya, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara-saudara, ini Rasul Paulus sedang menasehati jemaat Tuhan di Galatia. Ini Galatia ini adalah jemaat Tuhan yang sebelumnya sudah percaya kepada Injil. Percaya kepada Yesus. Tetapi di dalam perjalanannya mereka terpengaruh oleh orang-orang Yahudi sehingga mereka menerapkan Taurat. Mereka menjadi legalis, saudara. Mereka akhirnya menjadi apa? Melakukan hukum Taurat. Mereka menjadi begitu berusaha untuk bisa melakukan hukum Taurat dengan kekuatan sendiri. Makanya Paulus mengatakan, kamu betapa bodohnya. Kamu sudah dimulai dengan Injil. Dimulai dengan Kristus. Mengapa kamu akhirnya mengakhirinya di dalam Taurat? Di dalam daging. Kita diselamatkan dan dikuduskan bukan karena ketaatan atau usaha kita. Ingat saudara. Bukan karena ketaatan atau usaha kita. Sampai Paulus mengatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Yang dibilang bukan hasil usahamu itu yang mana? Kasih karunia atau imannya? Imannya. Banyak kita berpikir kita beriman karena usaha kita. Saya bisa beriman karena usaha. No, ternyata kita memiliki iman pun itu karena kasih karunia. Itu bukan hasil usahamu. Wow, luar biasa. Jadi apa yang bisa kita megahkan? Gak ada. Jadi Injil itu membawa kita kepada cara kita bertumbuh.
Lalu Injil juga bahwa pada cara kita dibaharui. Kita dibaharui terus di dalam Injil. Kolose 1 ayat 6 mengatakan yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Itu sebabnya Injil bukan hanya untuk tahap awal. Banyak orang, oke, kita sudah selesai dengan Injil. Sekarang kita mulai kepada pemuridan. Sekarang kita mulai kepada ketaatan. Sekarang kita mulai kepada macam-macam yang lain. Karakter dan segala macam. Nah, Injil itu dia seperti inti di dalam roda. Kalau kita bekerja pun harus berpadanan dengan Injil. Ketika kita melayani pun harus berpadanan dengan Injil. Ketika kita berkeluarga pun harus berpadanan dengan Injil. Itu sebab firman Tuhan mengatakan, apa yang kita lakukan, kita itu sambil memandang kepada Kristus. Jadi begitu kita berbuah, kita berkembang. Itu karena Injil. Injil adalah solusi dari berbagai masalah. Kunci kepada setiap pintu yang tertutup. Kuasa yang membawa kita melintasi setiap halangan. Sebab itu Injil bukan saja untuk orang yang belum Kristen atau baru percaya. Tapi bagi semua orang Kristen yang mau terus bertumbuh di dalam iman dan kerohanian setelah percaya. Seperti yang dikatakan tadi Kolose 1 ayat 6 itu kan. Yang sudah sampai kepada kamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Dari sejak kita dengar tentang Injil sampai sekarang itu harus kita itu bertumbuh, berbuah dan berkembang. Yang berfokus kepada Injil. Kolose 1 ayat 6 menunjukkan bahwa pendapat bahwa Injil hanya untuk orang non-Kristen itu keliru. Dalam kisah 20 ayat 32 kepada jemaat Efesus di Miletus, Paulus mengatakan, kisah 20 ayat 32, tolong. Dikatakan demikian, Paulus mengatakan, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Kan, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saudara, ini jangan dulu dihapus, tetap saja di situ, jangan cepat-cepat dihapus. Nah saudara, Paulus mengatakan ini bukan kepada non-Kristen. Paulus mengatakan ini kepada jemaat Tuhan di Efesus. Karena pada saat itu Paulus tidak punya waktu untuk ke Efesus. Paulus harus segera pergi ke Roma. Lalu dia katakan tolong panggil jemaat Efesus untuk datang ke Miletus. Kalau di Miletus Paulus melalui. Tapi ke Efesus agak melenceng. Jadi Paulus bilang tolong orang-orang Efesus suruh datang ke Miletus. Aku mau bicara dengan mereka. Dan ini Paulus mengatakan, sekarang pada akhir pembicaraan dia mengatakan, sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Setelah kita ditebus,
Maka Injil adalah alat bagi segala pertumbuhan rohani yang berkelanjutan. Jadi segala sesuatu itu Injil. Makanya Injil itu Timothy Keller mengartikan dari A sampai Z. Dari mulai kita awal sebagai ciptaan baru. Kita mulai awal bersama dengan Injil sampai kepada Tuhan panggil kita pulang. Kita harus terus dituntun oleh Injil. Injil itu hidup. Dia seperti benih yang terus bertumbuh dan memberikan kehidupan baru yang menghasilkan buah. Kita akan menghasilkan buah hanya ketika kita mengerti implikasi dari kebesaran Injil. Dan hanya ketika kita memahami anugerah Allah di dalam segala kebenarannya. Nah saudara, sedikit lagi Yohanes 1 ayat 14 firman itu dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh apa? Kasih karunia dan jadi anak tunggal Bapa yaitu Yesus Kristus dikatakan dia adalah pribadi yang penuh kasih karunia, grace, dan kebenaran, truth. Saudara, sama seperti Yesus disalib di tengah-tengah sebelah kiri dan di sebelah kanan, betul ya? Di Golgota, ada 3 salib, Yesus di tengah-tengah, ada sebelah kiri, sebelah kanan. Maka ada 2 musuh dari Injil yang kita harus pahami. Yang pertama, musuh yang pertama, sebuah pemahaman yang menomorsatukan truth atas grace. Yang menomorsatukan kebenaran daripada kasih karunia. Ini kita sebut legalis. Orang legalis ini pokoknya taat yang penting. Taat yang penting. Lakukan semua yang benar. Ini juga dilakukan oleh orang-orang Israel, agama Yahudi. Melakukan hukum Taurat dengan disiplin. Jangan menyimpang. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Ini yang mengutamakan kebenaran di atas kasih karunia. Orang-orang seperti ini kelihatannya sangat rohani. Kelihatannya sangat rohani. Nah, musuh yang kedua adalah yang mengutamakan kasih karunia daripada kebenaran. Nah, orang kayak gini santai, saudara. Hidup gak mau diikat, kita sebut liberal. Gak mau terikat. Udah kan Tuhan itu penuh kasih. Kalau kita berdosa pun pasti Tuhan ampuni. Kan Tuhan itu kasih. Udahlah, saya mau hidup suka-suka saya. Nanti kalau saya berdosa saya minta ampun selesai. Kan Tuhan itu kasih. Ini adalah kelompok liberal. Dua-dua ini musuh dari Injil. Nah saudara masuk ke dalam bilangan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Anak muda barangkali lebih condong kepada yang liberal. Orang-orang tua, apalagi yang dari Pentakosta zaman dahulu atau apa, itu mungkin lebih cocok dengan yang legalis. Tapi saya mau katakan, kedua pemahaman ini keliru. Ini bukan Injil. Kedua pemahaman ini memiliki
kesamaan. Walaupun kelihatannya dia berbeda, tapi sebetulnya mereka memiliki kesamaan, saudara. Nih, saya mau kasih tahu. Kesamaan mereka yang pertama itu mereka sama-sama menolak Yesus pada dasarnya. Mereka menolak Yesus sebagai juru selamat. Dan mereka tetap mengendalikan hidup mereka sendiri. Legalis umumnya memang dia, wah saya taat bayar pepuluhan, enggak pernah absen. Memang di satu sisi dia taat, tetapi yang muncul apa? Sombong. Saya enggak pernah absen dalam ibadah. Yang muncul adalah sombong. Orang legalis. Sedangkan orang liberal nggak mau diatur. Mau-maunya sendiri sesuai dengan apa yang dia anggap baik. Menurut apa yang dianggap benar ataupun yang dianggap salah. Artinya dua-dua sama-sama mereka itu menolak Yesus. Mereka itu tetap mau mengendalikan hidup mereka sendiri. Kesamaan yang kedua, saudara, mereka sama-sama memiliki pandangan yang kacau tentang Allah yang benar. Orang liberal kehilangan pandangan tentang hukum dan kekudusan Allah. Dia taunya, wah kasih Allah aja. Makanya lagu-lagu yang paling banyak disenangi adalah tentang kasih. Kasihmu tiada duanya, misalnya. Lalu apa? Engkau Bapa yang mengasihiku. Semua tentang kasih. Terlalu menekankan, pokoknya orang liberal ini pokoknya Tuhan kan penuh kasih. Dia kan gak mau ada yang binasa. Ya pasti dia akan mengampuni saya. Jadi dia mengabaikan kekudusan. Dia mengabaikan tentang hukum. Dia mengabaikan tentang perintah Tuhan. Sedangkan legalis, dia kehilangan pandangan tentang kasih dan anugerah Allah. Semua kalau dia berdosa, dia mengatakan aku gagal. Aku gagal melakukan perintah Tuhan. Karena dia semuanya apa? Bertumpu kepada kekuatan sendiri, bertumpu kepada usaha sendiri. Dia kehilangan kasih dan anugerah Allah. Jadi dua-duanya itu kehilangan Injil. Mereka mau legalis, mau liberal itu kehilangan Injil. Karena Injil adalah bahwa di atas salib Yesus telah memenuhi, menggenapi hukum Allah dan sekaligus menyatakan kasih-Nya kepada kita. Di dalam Yesus ada dua hal ini, kasih karunia dan kebenaran. Lalu apa lagi? Mereka sama-sama menyangkal dosa. Dan karena itu kehilangan sukacita dan kuasa kasih karunia. Orang liberal menyangkal betapa dalamnya dosa. Sehingga otomatis pesan tentang I love you, Allah mengasihimu, itu gak ada arti, gak punya kuasa lagi. Karena dia menyangkal dosa, dia hidup suka-suka. Dosa sepertinya bukan barang yang haram. Dosa itu ya biasalah manusia, namanya juga kita masih daging. Jadi melakukan dosa ya manusiawi lah. Menganggap itu sesuatu yang enteng. Akhirnya menganggap kasih karunia Allah juga itu enteng. Gak punya kuasa. Nah, orang legalis mungkin dia bisa sangat menyesal akan dosa-dosa mereka. Namun mereka melihat dosa hanya sebagai kegagalan untuk hidup sesuai dengan standarnya dia.
Mereka tidak melihat dosa membenarkan diri dan mementingkan diri sendiri itu secara mendalam, enggak. Jadi mereka tidak merasakan bahwa mementingkan diri atau menyombongkan diri atau menyelamatkan diri itu merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan kasih karunia Allah. Karena firman Tuhan dengan jelas itu bukan hasil usahamu. Jangan ada seorang pun memegahkan diri. Nah, jika mereka meminta ampun, mereka akan berkata, saya tahu Allah mengampuni. Tetapi saya tidak bisa mengampuni diri sendiri. Ini orang legalis. Karena dia berusaha dengan kemampuannya. Dia sulit untuk menerima kasih karunia. Jadi sama-sama dua-duanya itu menyangkal dosa dan kehilangan sukacita. Nah, kekristenan bukanlah untuk menjadi lebih beragama, saudara. Hidup menurut Injil adalah kebalikan dari pembenaran diri. Orang legalis itu membenarkan diri. Tetapi kekristenan yang benar adalah hidup bergantung dengan hubungan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Injil mengatakan bahwa kita hanya bisa oleh karena kuasa Allah. Kita mampu hanya karena kuasa Allah. Kuasa Yesus Kristus. Jadi orang Kristen harus bertobat dari pembenaran diri. Tanpa menyadari dahsyatnya dosa, penebusan di kayu salib hanya nampak remeh dan tidak mungkin bisa mentransformasi hidup kita. Sebab itu saudara, mari kita periksa hati kita. Apakah selama ini kita ini hanya seperti orang legalis yang hanya melakukan yang baik menurut kita? Atau barangkali kita seperti orang liberal yang masa bodoh akan dosa? Karena kita hanya berpangku kepada Tuhan itu kasih, Dia pasti mengampuni saya, tidak peduli saya melakukan dosa, tidak menjaga kekudusan atau apapun. Tapi mari kita berpegang kepada Injil. Kalau Yesus sudah berkorban begitu luar biasa bagi kita. Karena Yesus tahu musuh manusia paling besar adalah dosa. Dan itu yang tidak bisa dibenarkan, tidak bisa diselamatkan oleh diri manusia sendiri. Manusia yang berusaha membenarkan diri itu tipuan iblis. Iblis menipu. Karena kita tidak ada yang benar. Firman Tuhan mengatakan kita dibenarkan. Jelas banget itu kata. Bukan karena kita benar, tapi kita dibenarkan. Jadi secara de jure, secara hukum kita dibenarkan. Meskipun mungkin de factonya kita masih seringkali jatuh bangun. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Jadi apapun yang kita lakukan, mari kita berpacu kepada Yesus. Apakah kita melakukan ini sesuai enggak dengan maksud Yesus mati buat saya? Apakah kalau saya melakukan ini cocok enggak dengan apa? Dengan apa yang Yesus rencanakan dalam hidup saya. Bukan dengan apa yang saya mau.
atau bukan karena apa yang saya pikirkan. Filipi 2 ayat 5-7 ayat yang terakhir. Ini kiranya menjadi acuan Injil bagi kita. Dalam Filipi 2 ayat 5-7 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh apa? Pikiran dan yang terdapat juga dalam, terus ayat 6, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan, ya. Inilah hidup yang dikuasai Injil, saudara. Inilah hidup yang dikuasai Injil. Ayat-ayat ini bukan ditujukan kepada orang yang belum mengenal Kristus, tetapi kepada jemaat Kristen di Filipi. Injil harus menjadi inti dari semua aspek kehidupan kita. Jadi saya berharap mulai dari saat ini jemaat GBI Gading Serpong, bukan kalau apa-apa bertanya, tindakan moral apa yang saya ambil ya. Kalau saudara menemukan satu masalah, satu kejadian, saudara tidak bertanya seperti ini lagi. Tindakan moral apa yang harus saya ambil? Bukan itu lagi. Tetapi saudara bertanyalah, cara apakah yang sejalan dengan Injil? Kira-kira ini sejalan gak dengan Injil? Dengan cara begini, saudara akan mengalami kuasa Injil itu. Ketika saudara sungguh-sungguh saudara berserah kepada Injil, sungguh-sungguh saudara menerapkan Injil dalam hidup saudara, maka disitulah saudara akan mengalami Injil itu berkuasa di dalam hidup kita. Karena Injil itu bukan bicara tentang cara atau metode. Dia bicara tentang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita naikkan satu pujian. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Christ is enough for me. Yesus Kristus itu cukup bagiku. Semua yang aku perlukan ada di dalam Yesus. Christ, Kristus cukup bagiku. Haleluya. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Yes. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Oh, Yesus itu Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Katakan, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Aku telah putuskan untuk mengikut Yesus. Dan aku tidak akan kembali. Aku tidak akan menyangkal. Oh, I have decided to follow Jesus. No
no turning back, no turning